inilah yang membuat saya semakin meyakini bahwa Gibran itu bukan anak-anak muda mayoritas di Indonesia. Apalagi ada satu bukti lagi ketika Gibran ditanya soal pekerjaan gitu ya. Jadi ada anak muda udah lulus S2 terus kemudian nyari kerjaan susah gitu. Nah, Gibran jawab jadi pengusaha aja. Ya iya sih bisa gitu. Tapi kan tidak semudah itu. Tapi sekali lagi karena Gibran tidak mengalami kegalauan yang sama seperti kita-kita, seperti mayoritas anak muda di Indonesia, ya dia gampang aja jawabnya. Dipikir semua orang bisa usaha. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ada satu cerita lucu di mana para pendukung Prabowo dan Gibran beserta para buzzer-buzzernya gitu ya, itu ternyata alam bawah sadar mereka itu sebenarnya nggak mau dukung Prabowo Gibran. Karena kalau kita perhatikan di banyak kolom komentar kan banyak tuh yang bela-belain gitu ya, yang belain Gibran tengil, yang belain Gibran nggak punya adab. Itu kemudian muncul dengan beragam narasi-narasi yang memang nampaknya sudah dipersiapkan oleh konsultan politik mereka gitu ya. Pokoknya buzzernya tuh nyerbu ke banyak akun-akun kita gitu ya. Ada yang pakai akun 0 followers gitu ya, akun-akun telur gitu kan, yang nggak pernah posting, nggak punya follower, tapi ngikutin banyak orang gitu. Yang diikutin tuh biasanya emang udah ditarget tuh, target tempat mereka berkomentar. Nah, itu banyak tuh akun-akun nggak gitu. Tapi ada juga akun-akun yang memang aktif atau akun pribadi gitu ya, atau memang orangnya kita kenal atau bahkan teman-teman kita sendiri misalkan gitu ya. Itu ada juga yang bela-belain Gibran. Meskipun sebenarnya harusnya kita semua sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran emang sangat-sangat tidak sopan, tidak sesuai dengan adab ketimuran, tidak sesuai dengan aturan-aturan debat yang seharusnya bisa menonjolkan gagasan dan ide. Bukan dengan gimmick-gimmick seperti itu, apalagi kepada Pak Mahfud. Ya karena pembelaan mereka gitu ya, ketika kita jawab gitu ya, karena kan kadang kita menghadapin mereka ini ribet gitu ya. Mereka ini kan ya dengan segala kengeyelan mereka gitu kan. Orang tengil dibela orang ngeyel. Akhirnya kan kadang kita malas dan kemudian ya sudah kita doakan gitu ya. Kalau mereka punya keluarga, semoga keluarganya seperti Prabowo gitu kan. yang akhirnya bercerai gitu kan. Kita doakan seperti itu. Atau kalau mereka bela-belain Gibran, ya kita doakan agar anaknya seperti Gibran. Kalau bicara ya kayak Gibran gitu kan. Mukanya kayak Gibran. Kita doakan kayak gitu. Tapi akhirnya mereka nggak terima. Buzzer Prabowo, kalau kita balik doakan ya semoga anaknya seperti Gibran gitu ya, mereka nggak mau lah. Itu kan artinya gitu ya, meskipun mereka mendukung Prabowo, secara alam bawah sadar mereka sebenarnya ya menyadari dan mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu memang salah. Tapi karena mereka sudah terlanjur mendukung atau sudah terlanjur kontra mungkin gitu, akhirnya ya tetap dibela-belain. Ya karena kalau kita ngelihat Gibran hari ini itu benar-benar sama sekali tidak mewakili anak muda di Indonesia. Karena kita berbeda gitu. Gibran itu pasti tidak pernah merasakan kegalauan yang sama atau proses transisi dari remaja ke dewasa seperti yang dirasakan oleh mayoritas kita, oleh mayoritas anak-anak muda di Indonesia. Dia nggak ngalamin tuh. Nggak ngalamin bagaimana daftar kerja kemudian ditolak, bagaimana antri panjang ratusan atau bahkan ribuan orang untuk melamar kerja, susah payah bikin CV, ngeprint, dan sebagainya. Dia nggak ngalami itu karena dia menjadi anak wali kota, kemudian anak gubernur DKI Jakarta, dan ketika menjadi anak presiden di tahun 2014 lalu, itu usianya masih 20-an awal. Emang di proses transisi dari remaja ke dewasa, dia emang sudah jadi anak presiden dengan segala privilege-nya. Makanya kemudian dia berbeda dengan kita, dia tidak mengalami kegalauan yang sama seperti yang kita rasakan semuanya gitu. Dan ini kemudian terbukti di debat Cawapres kemarin. Jadi Gibran itu sempat bilang gitu ya, dengan kengeyelannya, dengan ketengilannya gitu ya, yang bahkan
moderatornya diajak debat sama Gibran. Ini kan debat cawapres gitu, tapi moderator diajak debat, air mineral botol plastik disalahin, padahal ada di bangku, nggak ikut ada di podium. jadi ada satu momen di mana Gibran bilang bahwa kepada Pak Mahfud soal pertanyaan greenflation kalau nggak salah gitu. Oh, Pak Mahfud ini kan profesor, masa kayak gini saya jelasin. Ini menunjukkan bahwa Gibran nampaknya memang nggak tahu atau nggak punya banyak referensi. Dalam imajinasi dia mungkin, dia pikir kalau profesor itu tahu semuanya, tahu segala-galanya. Padahal disiplin ilmu Profesor Mahfud MD ini sejak S1 sampai S3 dan kemudian meraih gelar profesor, itu beda-beda gitu. Yang pertama S1 Pak Mahfud ini masuk jurusan sastra Arab, kemudian S2 di ilmu politik, baru kemudian S3 dan profesornya di hukum gitu. Jadi kalau kemudian ditanya soal greenflation gitu ya, ini memang bukan disiplin ilmu yang dipahami oleh Pak Mahfud atau menjadi kepakarannya. Nah, tapi kemudian Pak Mahfud menjadi cawapres memang harusnya mengetahui permasalahan di Indonesia, tapi tidak dengan istilah-istilahnya. Pak Mahfud pasti ngerti soal teks dan sebagainya, tapi tidak dengan istilah-istilah barunya. Karena yang namanya istilah itu selalu ada yang baru. Greenflation ini kan baru-baru ini aja gitu. Soal ekonomi hijau dan sebagainya itu kan ya baru-baru gitu. Dulu ya nggak ada gitu. Sama lah seperti istilah sandwich generation misalkan. Itu kan ya baru-baru sekarang aja gitu. Apakah kemudian kakek nenek kita tidak mengalami sandwich generation? Mengalami juga gitu. Dalam prakteknya mengalami, sehingga itulah yang kemudian membuat KPU mengatur agar setiap pertanyaan yang mengandung singkatan atau istilah-istilah itu kemudian dijelaskan. Supaya apa? Supaya jawabannya jelas sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Karena ini levelnya cawapres, bukan tebak-tebakan. Level cawapres itu memahami persoalan dan kemudian memberikan jawaban untuk menyelesaikan persoalan itu. Soal bagaimana mengambil kebijakan dan keputusan sebagai seorang pemimpin. Makanya kemudian diatur sama KPU. Ya, tapi karena mungkin dalam imajinasi Gibran, profesor itu tahu semuanya, tahu segalanya. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar berbeda dengan kita semua sebagai anak-anak muda di Indonesia. Karena anak-anak muda di Indonesia pasti tahu gitu, bahwa kalau orang kuliah itu jurusannya banyak gitu. Bahkan sekarang saya jadi curiga, jangan-jangan Gibran nggak tahu ada jurusan sastra Arab di kampus-kampus Indonesia. Jangan-jangan dia nggak ngerti. Ya karena ya, bagi orang yang nggak ngerti gitu ya bisa aja dia pikir emang ada ya di Indonesia sastra Arab, terus mau dibuat apa? Bisa aja ada pertanyaan kayak gitu. Jadi ngelihat Gibran kemudian bertanya seperti itu ya, terus terang saya jadi teringat dengan cerita teman saya. Jadi ada paman saya, dia sudah doktor beberapa tahun yang lalu gitu ya, meraih gelar doktornya. Terus kemudian ya bilang ke orang tuanya, alhamdulillah Bu, saya sudah doktor dan sebagainya gitu ya, lulus dan sebagainya. Terus ibunya tuh nanya, ya saya nggak menyalahkan ibunya, saya juga nggak ingin menertawakan, tapi pertanyaannya ini lucu gitu. Kalau dokter berarti uangmu banyak ya sekarang. Nah, nggak ada hubungannya gitu. Sama seperti ini pertanyaan Gibran yang mengatakan bahwa profesor masa perlu dijelasin dan sebagainya, itu ya jadi seperti cerita tadi, nggak nyambung, emang nggak ada kaitannya sama sekali. Kalau Gibran mau tanya soal dalil misalkan, bagaimana orang yang berbohong misalkan, atau bagaimana orang yang melakukan intervensi di MK, itu dalil secara agama atau dalil hukumnya seperti apa, Pak Mahfud bisa jelaskan itu. Karena basicnya memang Pak Mahfud dulu santri gitu. Bisa dijelaskan. Atau kalau Gibran mau ngetes bahasa Arab, sastra Arab Pak Mahfud, mungkin masih ada nyantol-nyantolnya. Kalau diajak komunikasi bahasa Arab, masih bisa lah dikit-dikit, yang namanya santri gitu kan. Tapi kalau kemudian masuk kepada istilah baru, greenflation dan sebagainya, ekonomi hijau yang memang baru kita bahas akhir-akhir ini gitu ya. Di zaman-zaman dulu puluhan tahun yang lalu itu
belum ada, belum dibahas seperti sekarang. Ya itu kemudian yang membutuhkan penjelasan. Dan sekali lagi, yang namanya profesor itu bukan berarti mengetahui segala-galanya atau semuanya. Kalau Gibran ditanya soal ilmu istilah-istilah hukum oleh Pak Mahfud misalkan, juga pasti nggak ada yang bisa jawab. Tapi kenapa itu kemudian tidak dilakukan oleh Pak Mahfud? Ya karena beliau dengan kebijaksanaannya, dengan pengetahuannya, kalau sudah tahu bahwa ini tidak boleh, itu tidak dilakukan. Nah, Gibran melakukan sesuatu yang tidak boleh. Itu kan artinya mungkin Gibran memang nggak tahu gitu. Atau udah tahu tapi masih ngeyel atau tengil, nggak tahu gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gibran itu ya tidak sesuai dengan profilnya gitu ya, yang lulusan luar negeri. Ya mestinya kan lulusan luar negeri itu lebih paham lah soal yang begini-beginian. Masa soal profesor nggak tahu soal semua hal itu dia nggak ngerti sih gitu ya. Jadi ya saya nggak meragukan Gibran kuliah atau enggak. Ya, kayaknya dia kuliah, pasti kuliah loh, fotonya ada. Tapi mungkin ya kuliah, masuk sekolah gitu, masuk kuliah, masuk kelas, terus kemudian pulang, makan, tidur, besok kuliah lagi. Mungkin kegiatannya seperti itu, tidak nongkrong, organisasi, atau bergaul dengan banyak orang, sehingga referensinya itu terbatas sekali. Sehingga perlu dijelaskan istilah-istilah dasar atau teori-teori dasar soal bahwa profesor tidak memahami semua permasalahan. Karena orang menjadi doktor, profesor itu ada disiplin ilmu tertentu. Jadi inilah yang membuat saya semakin meyakini bahwa Gibran itu bukan anak-anak muda mayoritas di Indonesia. Apalagi ada satu bukti lagi ketika Gibran ditanya soal pekerjaan gitu ya. Jadi ada anak muda udah lulus S2 terus kemudian nyari kerjaan susah gitu. Nah, Gibran jawab jadi pengusaha aja. Ya iya sih bisa gitu, tapi kan tidak semudah itu. Tapi sekali lagi karena Gibran tidak mengalami kegalauan yang sama seperti kita-kita, seperti mayoritas anak muda di Indonesia, ya dia gampang aja jawabnya. Dipikir semua orang bisa usaha. Padahal untuk usaha itu butuh modal, butuh jaringan, butuh dasar-dasar pengetahuan dari keluarga, batas-batas keuangan yang harus mereka atur bagaimana. Itu ada dasar-dasarnya gitu. Nah, Gibran memang nggak mengalami itu. Lawang dia anak presiden, mau minjem ke bank ya pasti gampang gitu ya. Nggak ada jaminan pun pasti dapet gitu. Nah kalau kita anak-anak muda ini mau minjem ke bank gitu ya, kan bank pasti nanya dong asetnya apa. Itu kemudian kita kan harus cari tahu gitu ya. Aset yang bisa kita gadaikan atau kita jadikan jaminan pasti adalah aset orang tua. Nah, proses negosiasi untuk meyakinkan orang tua membolehkan atau meminjamkan sertifikat atau asetnya untuk dijadikan jaminan ke bank, itu teknik yang lain, itu teori yang lain gitu. Gibran nggak mengalami itu. Dia tidak mengalami kegalauan yang sama, tidak mengalami tekanan yang sama seperti yang kita rasakan. Makanya jawabannya cenderung tidak sesuai. Ya karena ya dia anak presiden gitu. Jadi semuanya dianggap gampang aja gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Gibran itu perwakilan anak muda, anak muda yang seperti apa? Anak muda, anak presiden, iya mungkin gitu. Tapi kalau anak muda orang-orang di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia, Gibran tidak paham sama sekali, tidak melalui apa yang kita lalui, tidak merasakan kegalauan yang kita rasakan di masa-masa muda seperti sekarang. Jadinya kalau dia diklaim mewakili anak muda, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak mereka sadari. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.